Bagaimana jika kamu bangun tanpa ingatan, terjebak di labirin raksasa yang selalu berubah? Setiap pintu bisa menyelamatkan atau justru mengantarmu menuju kematian tanpa jejak yang jelas. Selamat datang di The Maze Runner. Seorang remaja bernama Thomas terbangun di dalam lift logam tanpa ingatan masa lalu. Lift itu terbuka menuju area luas bernama Glade, dihuni anak laki-laki dengan kondisi serupa. Mereka hanya mengingat nama masing-masing, tanpa asal-usul atau penjelasan situasi sebenarnya. Di sekeliling Glade, berdiri dinding labirin raksasa yang berubah posisi setiap hari. Komunitas di Glade memiliki sistem kerja yang terstruktur untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Setiap anggota memiliki peran, mulai dari petani, penjaga, hingga penjelajah yang disebut runner. Runner bertugas memetakan labirin setiap hari sebelum pintu tertutup saat malam tiba. Jika tertinggal di dalam maze, kemungkinan bertahan hidup hampir tidak ada. Ancaman utama berasal dari makhluk biomekanis bernama Griever yang aktif saat malam. Griever menyerang dengan pola agresif dan membawa racun yang memicu perubahan perilaku korban. Siklus ini tentunya berlangsung rutin, membentuk sistem bertahan hidup berbasis aturan yang ketat. Tidak ada yang pernah berhasil keluar, meskipun peta maze terus diperbaharui setiap hari. Green bean, meat tough. How's it feel? Thomas menunjukkan rasa ingin tahu tinggi dan mempertanyakan sistem yang sudah dianggap stabil. Ia merasa maze bukan sekedar penjara, melainkan teka-teki yang bisa diselesaikan secara logis. Ketegangan meningkat saat seorang gadis bernama Teresa dikirim melalui lift berikutnya. Kehadirannya mematahkan pola karena ia menjadi satu-satunya perempuan yang pernah muncul. Teresa membawa pesan misterius yang menandakan bahwa segalanya akan segera berubah drastis. Sejak saat itu, pengiriman suplai berhenti dan sistem Glade mulai mengalami gangguan serius. To go into the maze. If he's brave. I don't think she likes us very much. Thomas memutuskan menjadi runner meskipun aturan melarang anggota baru mengambil peran tersebut. Ia memasuki maze dan mulai mengamati pola pergerakan dinding secara lebih sistematis. Dari pengamatan itu, ia menyadari bahwa perubahan maze mengikuti pola algoritmik tertentu. Peta yang dikumpulkan ternyata menyimpan kode tersembunyi, bukan sekedar jalur fisik biasa. Situasi semakin kritis ketika beberapa anggota terinfeksi racun Griever dan menjadi agresif. Thomas bahkan sengaja terkena racun untuk mendapatkan kembali ingatan parsial tentang masa lalu. Ia mulai mengingat keterlibatannya dengan organisasi bernama Wicked yang menciptakan eksperimen ini. Kesadaran ini memperkuat keyakinannya bahwa maze dirancang sebagai uji seleksi bertahan hidup. I'll be. For another week. Galley. Thomas dan tim kecilnya memutuskan mengeksekusi rencana keluar berdasarkan kode yang ditemukan. Mereka memasuki maze dengan perhitungan waktu yang presisi sebelum pintu kembali tertutup. Grup ini terdiri dari anggota inti yang memahami resiko dan kemungkinan kegagalan misi. Setiap langkah diambil dengan koordinasi ketat untuk meminimalkan kesalahan di dalam maze. Di tengah perjalanan, mereka menyadari bahwa pola maze berubah lebih cepat dari biasanya. Hal ini menunjukkan sistem merespon secara langsung terhadap upaya mereka keluar. Beberapa Griever muncul dalam jumlah lebih banyak, seolah diprogram untuk menghalangi pergerakan mereka. Situasi berubah menjadi konfrontasi terbuka dengan tekanan waktu yang semakin terbatas. Mereka menggunakan strategi memancing dan mengalihkan perhatian makhluk tersebut secara bergantian. Namun, tidak semua anggota berhasil bertahan dalam situasi yang sangat tidak stabil ini. Just come with us. You take this job. Setelah melewati jalur beresiko tinggi, mereka mencapai area yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Di lokasi ini, mereka menemukan struktur buatan yang tidak sesuai dengan desain maze.
Thomas mengidentifikasi bahwa tempat tersebut kemungkinan merupakan pusat kontrol sistem maze. Mereka menemukan pintu tersembunyi yang hanya bisa dibuka menggunakan kombinasi kode tertentu. Kode yang dikumpulkan sebelumnya disusun ulang menjadi akses utama menuju bagian dalam fasilitas. Pintu terbuka dan mengarah ke ruang dengan teknologi yang jauh lebih kompleks. Di dalamnya terdapat ruang kontrol yang menampilkan seluruh aktivitas maze secara real time. Layar-layar menunjukkan pergerakan peserta, respon sistem, dan pemantauan dari pihak luar. Kesadaran muncul bahwa mereka selama ini berada dalam eksperimen yang terstruktur dan terukur. Thomas kemudian mengaktifkan mekanisme penghentian sistem sebagai langkah terakhir untuk keluar. Proses ini memicu reaksi berantai yang menonaktifkan fungsi utama maze secara bertahap. Namun, sistem juga mengaktifkan protokol darurat yang meningkatkan ancaman dalam waktu singkat. Setelah sistem berhenti, suasana menjadi lebih tenang meskipun kerusakan terlihat di berbagai area. Kelompok yang tersisa bergerak keluar dari fasilitas menuju jalur evakuasi yang tersedia. Mereka kemudian bertemu dengan tim bersenjata yang mengklaim datang untuk menyelamatkan mereka. Tim ini menyatakan bahwa eksperimen telah mencapai tahap akhir dan peserta akan diamankan. Penjelasan diberikan bahwa dunia luar mengalami kehancuran akibat wabah mematikan berskala global. Sebagian besar populasi berdampak, dan hanya sedikit individu menunjukkan ketahanan biologis tertentu. Maze dirancang sebagai simulasi ekstrim untuk mengidentifikasi individu dengan respon adaptif tinggi. Setiap tekanan bertujuan menguji pola keputusan dalam kondisi terbatas dan tidak pasti. Organisasi Wicked disebut sebagai pihak yang menjalankan eksperimen dengan tujuan menemukan solusi. Namun, tidak semua informasi disampaikan secara lengkap kepada para penyintas. Salah satu pengendali sistem sebelumnya mencoba mengungkap fakta tambahan sebelum situasi berubah. Ia menyeratkan bahwa eksperimen ini hanya sebagian dari proses yang lebih besar. Dalam perjalanan, terlihat bahwa dunia luar memang mengalami kerusakan lingkungan yang signifikan. Landscape yang tampak menunjukkan kondisi bumi yang jauh dari stabil atau aman. Meskipun mereka berhasil keluar dari maze, ketidakpastian justru semakin meningkat. Status mereka berubah dari peserta uji menjadi bagian dari fase berikutnya yang belum dijelaskan. Don't worry. Jika dilihat secara rasional, maze adalah sistem uji berbasis tekanan dan keterbatasan sumber daya. Lingkungan tersebut memaksa individu membuat keputusan cepat dengan informasi yang tidak lengkap. Setiap respon yang muncul menjadi data penting untuk memahami pola pikir manusia dalam krisis. Hal ini mencerminkan bagaimana manusia beradaptasi ketika struktur sosial normal tidak lagi tersedia. Dalam konteks ilmiah, eksperimen seperti ini menekankan hubungan antara stres dan pengambilan keputusan. Tekanan tinggi cenderung mempercepat insting, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan fatal. Film The Maze Runner menunjukkan bahwa rasa ingin tahu memiliki peran penting dalam bertahan hidup. Individu yang mempertanyakan sistem cenderung menemukan pola yang tidak terlihat oleh kelompok lain. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan dilema etis yang cukup kompleks untuk dipertimbangkan. Apakah tekanan ekstrim dapat dibenarkan jika tujuannya adalah menyelamatkan populasi yang lebih besar? Selain itu, kerjasama tim terbukti menjadi faktor kunci dalam menghadapi lingkungan yang tidak stabil. Kepercayaan antar anggota memungkinkan distribusi resiko dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Di sisi lain tentunya, ketergantungan pada sistem tanpa pemahaman dapat membatasi potensi individu. Banyak anggota Glade bertahan hidup, tetapi tidak benar-benar memahami situasi mereka. Thomas menjadi contoh bagaimana inisiatif individu dapat mengubah arah seluruh kelompok. Keputusannya untuk melanggar aturan justru membuka peluang keluar dari sistem yang terkunci. Akan tetapi, keluar dari maze bukan berarti mereka benar-benar bebas dari kendali. Sistem yang lebih besar masih beroperasi, hanya dalam bentuk yang lebih kompleks dan tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan seringkali bersifat relatif, bukan kondisi yang absolut. Manusia mungkin keluar dari satu batasan, tetapi masuk ke struktur lain yang belum dipahami. Secara keseluruhan, cerita ini tidak hanya membahas bertahan hidup dalam lingkungan ekstrim, tetapi juga tentang memahami sistem, mempertanyakan otoritas, dan mencari kebenaran secara rasional.
Pada akhirnya, pertanyaan yang ditinggalkan tidak memiliki jawaban yang sepenuhnya sederhana. Apakah kamu akan mengikuti aturan demi stabilitas atau mengambil resiko demi kebenaran?